Tuh lagi viral-viralnya, satu hari itu sampai 2.000 orang datang ke sini ya. Iya. Masuk 10.000 aja kita Pak. Per kepala. Per kepala. Loh, ini Masya Allah Pak, ini pohon padi ini Pak ya. Sampai meneteskan air mata dia Pak. Masya Allah. Umurnya itu udah 70-an tahun dia. Assalamualaikum. Batam terkenal dengan kota industri dan kota pariwisata. Dan di Batam ini sobat, memang ada satu tempat wisata yang bernama Kampung Sawah. Areal persawahan ini memang menjadi sesuatu yang langka. Baik sobat, mari kita lihatlah bagaimana Kampung Sawah ini dari dekat. Dan tentu ini mudah-mudahan menjadi bahan referensi bagi sobat sekalian. Awal mula kita membentuk Kampung Sawah, sebenarnya awalnya itu bukan Kampung Sawah, namanya Jambu Madu Delhi. Atau jambu madu yang berasal dari Delhi, dari Medan. Itu jambu Delhi itu berasal dari Langkat, Kabupaten Langkat. Daerah Medan juga. Jadi itulah awal-awal kita. Kita pertama di belakang Pak, bukan di sini lokasi kita itu. 2015 awal. 2015 awal. Setelah itu, setelah jambunya udah berhasil, udah mulai bagus, saya sama almarhum itu ada ide-ide yang belum ada di sini gitu loh. Almarhum itu apa namanya? Kreatif banget. Gak bisa diam orangnya. Jadi satu udah jalan, maunya yang lain lagi yang dikerjain. Jadi saya bilang, almarhum bilang begini, bagaimana Pak Le kalau kita bikin kampung sawah, kita tanam padi di sini, coba-coba tanam padi ya. Karena di Batam kan nggak ada iya Pak, makanya saya coba-coba di situ dulu ada kolam kecil, kira-kira ukuran entah berapa meter. Di situ saya tanam padi Pak. 2000 itu awal saya tanam padi itu 2017 awal-awalnya itu. Itu cuma hanya sekedar untuk sampel gitu kan, apakah bisa bagus atau tidak. Ternyata pertumbuhannya itu bagus, buahnya pun bagus sekali. Bagus sekali. Contoh padinya, contoh padi apa? Jenisnya IR64 Pak, yang umurnya 3 bulan itu. Kita buka sawah ini awal-awalnya ini. Awal-awalnya ini dia. Nah ini, yang kita tanam dulu nih padinya namanya Black Madras. Ya, warna daunnya itu hitam. Tapi kalau berasnya tetap putih. Nah ini dia warnanya ungu ini. Nah jadi kalau Black Madras ini sifatnya cuma padi hias. Bukan padi untuk produksi. Kalau untuk produksi nggak bisa di sini. Ini kalau Madras ini berasal dari India, Pak. Saya berlanjutlah sama almarhum itu. Bagaimana Pak Le kalau kita ini sebagian kebun kita ini kita bikin sawah. Ya. Jadi oke lah saya bilang kalau gitu kita bikin kita sama-sama. Oke. Kita panggilkan alat berat. Kita berapa hari dibikin. Setelah itu mulailah ada kunjungan-kunjungan dari sekolah. Tapi awalnya kita cuma gratis, Pak. Awalnya cuma gratis, ya. Kita promosi dulu. Kan. Iya, belum percaya diri, ya gratis. Jadi kalau ada datang anak sekolah itu, mulailah belajar cocok tanam. Pertama antusias sekali itu ya. Mikir-mikir lagi, ini harus kita tambah ini katanya kan gitu. Ini kita harus tambah sawahnya. Kalau cuma segini ini nggak mencukupin katanya. Waktu itu berapa luasnya? Kalau masa itu paling luasnya itu sekitar 3 meter kali 20 lah kalau gitu. Entah ada pun entah enggak. Nah, panjang gitu bekas paret, bekas kolam gitu, Pak. Memang betul di parit situ lah. Iya, ada air, kan? Iya. Jadi ya makanya saya sama almarhum itu punya pemikiran bikin sawah ditambah lagi. Biar kita jadikan di sini bukan jambu madu lagi tapi namanya kampung sawah katanya kan gitu. Itulah mulai 2018 sampai 19 sampai sekarang, itu mulai dikunjungi terus. Tamu rame, alhamdulillah. Nah, jadi awalnya itu ya kita pamerkan cuma jambu madu. Memang jambu madunya pun ya sangat luar biasa, Pak. Nah, sebelum di Batam ini ada jambu madu, kita dulu yang orang pertama tanam jambu dulu Pak. Ya, ternyata bagus sekali, Pak. Di sini pun ternyata lebih bagus. Rasanya itu lebih manis. Sekarang masih ada tuh jambu? Ya ada, cuman kita udah kewalahan kan kita di sawah Pak sekarang. Makanya kita ganti dengan nama
kampung sawah. Nah, jadi tujuan utama kita itu awalnya Pak ya, bukan hanya untuk sekedar wisata. Memang tujuan utama itu pertamanya kita untuk edukasi anak sekolah. Nah, untuk anak sekolah ya, ya alhamdulillah. Setelah kita buka memang udah ada tarifnya. Dulu bayarnya cuma 10.000 Pak. Awal-awalnya iya. Kalau sekarang dia ada paketnya Pak. Kalau dulu nggak ada paket. Nah, kalau dulu nggak ada paket. Kalau sekarang kita pakai paket. Nanti terus sampai sekarang ya alhamdulillah pengunjung kita pun nggak cuma dari Indonesia. Nah ini Pak ya saya ambil cerita sejarah sedikit ya. Jadi awal-awal itu mulailah sebelum COVID itu memang benar-benar apa namanya itu lagi viral-viralnya satu hari itu sampai 2.000 orang datang ke sini ya. Iya. Jadi di sini itu ya luar biasa Pak ya. Jadi setelah itu mulailah ada COVID itu agak sepi. COVID itu memang kan harus ditutup ya kan. Berapa ininya? Minuman Tiket kita masuk 10.000 aja kita Pak. Per kepala. Per kepala. Dewasa, anak-anak sama. Tapi anak-anak di bawah 5 tahun free masuknya. Di bawah 5 tahun? Jahit Free. Free. Ya 5 tahun ke atas sama bayarnya 10.000. Nah apa aja Bu fasilitas di sini Bu yang mereka bisa nikmati gitu? Lihat ini sawah. Wah. Terus labirin. Kalau mau masuk labirin tambah 5.000. Oh, tambah cas biayanya. lagi Ya. labirin. Oke. Ya. Apalagi Bu? Ya, ngasih Apa makan ya? ikan, Kasih makan beli-beli ikan. ikan. Nah, Oh ikan ya, Iya. ada kolam ikan di sini ya. Iya. Oke, oke. Kalau mancing nggak bisa. Oh, kalau mancing nggak bisa. Tapi kasih makan boleh. Oke, mancing ikan nggak boleh. Kalau nangkap boleh. Oh, nggak boleh. Nanti terus gimana makanya. tuh ikan dapat? Boleh bawa pulang. Boleh pulang, nggak Iya. bayar. tapi Kan ada paket-paketnya itu. paketnya. Pak. Oh, ada Iya. paketnya lagi. Kalau Nah, nangkap Ibu ikan bisa itu, jelasin paketnya ya. gimana? Biasanya kan anak sekolah itu Pak. Kalau Ah, anak sekolah itu kan paket umum kayak biasa bayar 10.000. Nanti masih makan ikan juga bayar. Oke. Tuh. Masuk Berapa labirin Bu bayar. itunya? Ngasih makan ikan tuh berapa? Biasa kalau untuk anak-anak 2.000-an aja kita 2.000-an, buat. oke. Itu umum. Oke. Ya. Tapi kalau paket A Oke. itu kita sediain makan sarapan, Oh, ada sarapan paket ala A ini petani. Ya. Oke. Ini kan kita nanam padi, Pak. Oke. Jadi kita sesuaikan Mm-mm. sarapannya itu ala petani. Oke, itu Ya. ada paket A namanya ya. Paket A. Oke. Ya. Itu paket A berapa Bu? Paket A untuk sekarang masih 70.000. 70.000. Iya. plus itu makan dapat- siang Pak. Terus makan siang untuk Iya. satu orang. Iya, Iya. satu orang. Tapi itu ini saya tambah ya Bu ya Budi ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi itu edukasinya lengkap Pak. Oke. Edukasinya lengkap. Kita berikan edukasi teori dulu di aula, di situ nanti ada aulanya. Setelah itu anak-anak kita suruh ngasih makan ikan. Oke. Setelah sarapan pagi dulu. Oke. Sarapan pagi itu ala petani. Seperti rebus-rebusan. Nah, itulah kayak pisang, kayak jagung kan gitu. Setelah sarapan anak-anak kita suruh kasih makan ikan. Setelah suruh kasih makan ikan, anak-anak kita ajak bermain labirin. Oke. Setelah bermain labirin, anak-anak kita ajak giling padi. Oh. Kita ada mesin penggiling padinya, Bang. Oke. Jadi lengkap. Baik, baik. Yang terakhir, setelah giling padi, baru kita tanam padi. Tanam padi. Nah, itu tadi kalau ada tambahan paket tangkap ikan, Oke. nah itu bayar 150.000 ya, Oke. Bude ya. Nah, itu habis tanam padi baru anak-anak bermain lumpur sambil nangkap Oh, ikan. itu jamnya ditentukan nggak? Kan ada makannya tadi itu kan? Iya. Ada jamnya ditentukan Iya. juga tak? Kalau jam makannya kita tentuan. Oh, Kalau datangnya itu tergantung dari sekolahan, mau Dari datang jam sekolahan. berapa. Gitu. Biasanya kita tentukan jam 8:30 udah nyampe sini. Mm-mm, Dari iya. depan udah kita sambut, ada Oh. foto-foto di depan kan, Oke. masuk. Kan ada tour guide-nya. Oke, baik, baik. Tapi Pak ya, yang saya sedihkan itu gini loh Pak. Bukan masalah apanya. Datanglah orang tua tutup. Pak, ini pohon apa Pak? Loh, lah Bapak yang makan hari-hari itu apa Pak? Loh, ini Masya Allah Pak, ini pohon padi ini Pak ya. Sampai meneteskan air mata dia Pak. Masya Allah. Umurnya itu udah 70-an tahun dia. Orang Batam. Iya asli. Masya Allah. Jadi saya bilang, ya Allah katanya. Jadi kayak gini toh makanan kita hari-hari. Saya pikir itu pohon lalang. Ah, Kayak rumput. makanya Pak. Makanya itu ya tujuan kita itu bukan hanya sekedar untuk wisata. Ya untuk edukasi dan untuk memperkenalkan asli. Orang Batam yang tidak pernah melangkah dari Batam. Dia tidak kenal namanya pohon padi. Jadi sekarang banyak orang udah tahu, oh kayak gini toh pohon padi. Ada juga yang datang masih remaja. Oh ini pohon jagung Pak. Loh, kamu itu nggak bisa bedakan ya antara jagung dengan padi. Ini namanya padi dek. Nah, ini namanya makanan pokok orang Indonesia. Saya bilang, inilah pohonnya. Saya bilang kan gitu.
Masya Allah, itulah Pak. Jadi memang tujuan kita itu bukan hanya sekedar wisata atau itu, memang tujuan kita itu untuk memperkenalkan anak-anak yang tidak mengenal pohon padi jadi mengenal pohon padi. Jadi dia tahu, oh ini pohon makanan pokok orang Indonesia. Paket A tadi kan sarapan pagi, ala petani, terus makan siang. Kalau paket B itu kita sediain sarapan aja, sarapan ala petani. Nah, paket C tadi ya paket umum itu tadi lah. Nah, paket B itu berapa, Bu? Paket B 35.000 30 per kepala. per kepala. Terus setelah paket B apa? Paket C itu sama paket umum itu sekitar 17.000. 17.000 ya, sama dengan orang umum ya. Nggak ada tour guide-nya ke situ nggak ada. Iya, nggak ada. Kalau ini paket- gurunya sendiri lah Paket yang C itu nggak ada tour guide-nya, dia bawa sendiri Pak. Ya, dari guru sekolah itulah. camping kita kenain per kepala 35.000. 35.000 apa Ya, aja? kalau di sini kita sediain tempat, Oke. listrik udah Oke. free, Oke. main labirin juga udah Oh, free, oke. main lumpur free juga. Oh, baik. Itu 35.000. Ini udah umurnya pun udah lumayan juga ini. Bunga ini dan terowongan ini. Jadi di tempat kita ini banyak bambu Pak. Di depan memang kita jual, artinya itulah ikon kita bambu ini Pak. Ah, bagus Pak. Jadi kalau musim panas pun kita duduk di sini dingin Pak. Sejuk rasanya. Ya. Nah, inilah Pak jambu madunya ini Pak. Tapi sekarang kita itu karena nggak begitu kita rawat. Kalau dirawat ini betul-betul bagus. Nah, kita jalan sini Pak. Inilah mulai berbunga lagi. Jadi kalau udah kayak gini nih Pak, ini insya Allah 2,5 bulan lagi udah panen buah. Nah, inilah kolam-kolamnya. Ya, sampai sana ada kolamnya terus Pak. Ini ada ikan patin albino itu yang warnanya kuning, tapi airnya udah keruh robelannya. Nah, di sini pun banyak bunga-bunga Pak. Nah, itu ada bunga jengger tapi udah waktunya kita mau ganti lagi. Nah, ini luasnya 1 hektar Pak. Iya. Jadi di sini kita ada membuat rumah tradisional seperti rumah orang Papua. Nah, ini nih. Yang ini terbuat dari ilalang Pak semua Pak. Di sana pun ada juga nanti. Tapi ini udah rusak, udah mau minta kita ganti lagi. Jadi di sini ada kolam. Nah, ini ikan nila, ada ikan guramenya, macam-macam Pak. Iya. Nah, inilah sawung yang spesial untuk edukasi anak-anak sekolah. Jadi kita di sini ada layar fokusnya. Jadi anak-anak kita berikan edukasi dulu tentang bagaimana menanam padi yang benar. Jadi setelah itu baru kita praktek anak-anak itu nanti kita ajak ke lapangan kan. Nah, itu ada traktornya juga. Tapi jarang kita pakai. Tetapi musim tahun ini padi ini banyak yang rusak. Dia dari pembibitan itu udah mulai nalah. Tapi ya alhamdulillah masih bisa lah untuk dilihat, inilah pohon padi. Nah, ini kita ke sini. Nah, itu Pak, pondok-pondok ilalang kita itu. Nah, jadi kita boleh masuk ngobrol di situ sebentar. Nah, inilah padi yang tapi kalau yang sebelah sana bagus sekali Pak nampaknya. Iya, ini padi yang udah mulai keluar ini. Ini udah umur 2 bulan Pak. Iya. Ini waktunya udah keluar. Jadi 1 bulan lagi ini udah panen Pak. Ya. Ini ada berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 petak Pak. Tapi inilah pondok ilalang kita Pak. Lebih sejuk. Nampaknya kalau dari luar kecil, tapi kalau masuk gini nampak luas dia. Nah, di situ. Bau khas ya, bau padi ya. Iya, bau sawah lah. Ya. Nah, kalau yang ini umur 1 bulan Pak. Ini sebulan Nah, iya, ini 1 bulan. Jadi nanti sini panen, ini padi udah keluar. Sini nanti keluar, di situ kita baru mulai tanam. Gitu Pak. Terus, iya. Itu tengok burungnya banyak sekali. Nah, ini mesin penggiling kita Pak. Ini mesin penggilingan kita ini. Nah, ini mesin penggilingan kita. Giling kalau udah panen gitu. Iya Pak, nanti kalau udah panen baru kita gilingnya itu bukan untuk spesial itu makan sendiri, jadi untuk edukasi Pak. Nah, jadi kalau ada anak sekolah yang mau praktek menggiling padi, bagaimana ceritanya, inilah di sini kita ceritakan. Nah, kerbunnya ini ya, tapi kayak benar-benar asli ya kan.
Ini kerbau. Ini bukan buatan Allah, ini buatan manusia. Kalau di sini pun ada ayun-ayunan terbuat dari bahan dari tali kan. Itu sana kita Pak ya. Itu ini rumah adat Papua yang agak besar yang masih aktif dipakai sama orang. Iya. Ini Pak. Dia udah ketemu. Cepet kali bapaknya. Ini Bapak tani kita yang pulang dari sawah ini. Kita mau masuk ke labirinnya atau robos dari sini aja? Ayo. Oke. Iya. Inilah yang nama jambu citra Pak tadi, yang merah tadi. Jambu yang merah namanya. Jambu citra ya. Ini pintu masuk ke labirin. Ya. Ini kerangka pembuatan rumah Papua. Oke. Apanya? Pohon jambunya ini termasuk tinggi Pak. Harusnya lebih rendah lagi. Iya, inilah gini. Ini jambu citra namanya. Dampak. Jadi kalau ada edukasi anak sekolah, itu ada showernya Pak. Ada shower. Jadi kalau anak-anak itu setelah bermain lumpur, kita mandinya pakai shower gitu. Di sana Pak, di kamar mandi yang belakang ya Pak. Di sini namanya terang kalau malam nih Pak ya? Ya kalau lampu kita hidupkan semua terang Pak. Iya, cantik Pak kalau kita hidupkan semua. Inilah tempat. Ada panggung ya? Ya, jadi kalau ada orang acara pesta pernikahan, disinilah panggungnya. Iya. Pernah pakai ini? Sering Pak. Oh iya? Alhamdulillah. Ini juga untuk pesta pernikahan ya? Iya. Bapak kalau pas ada acara di belakang sini Bapak datang kurasa senang juga. Suasananya itu Pak. Suasananya bener-bener sejuk. Kita sesuaikan sama tempatnya lah karena namanya kampung ya Pak ya, di kampung. Kita tidak menunjukkan yang sifat modern lah sifatnya. Jadi kalau datang ke Kampung Sawah ini pun kita bisa kalau saudara datang ke sini mau pesan makan pun udah kita sediakan. Minuman pun kita sediakan. Kalau mau ngopi santai-santai pun di Kampung Sawah kita siapkan kan gitu. Kalau masalah makan tadi itu kita apa aja Bude yang kita sediakan? Ada penyetan, ya, ada mie goreng siput, kue tiaw siput, pop mie juga ada, ya, kopi, mau kopi panas, kopi dingin, jeruk peras dingin, jeruk peras hangat. Jadi saya tambahin lagi, kalau di sini kita bukan makanan yang sifatnya modern Pak, kita yang tradisional seperti umpamanya ikan gurame, gurame apa namanya Cikala. Acam cikala, sama urap. Kita masakan kampung aja Pak, kita nggak usah masakan yang temanya sawah nih kan? sesuaikan sama tempatnya Pak. Kalau kita makan yang modern kita udah nggak masuk. Kita temanya itu dari sawah ke meja makan, kan gitu Pak. Jadi kayak sayur-sayurannya itu bisa kita ambil dari sini, umpamanya genjer, kangkung, kacang panjang, daun ubi, udah kita siapin semua Pak.